Borobudur dan peta kesadaran manusia. Candi Borobudur bukan sekadar peninggalan sejarah atau mahakarya arsitektur, melainkan peta kesadaran manusia yang diwujudkan dalam bentuk batu dan ruang. Ia adalah mandala raksasa yang menuntun perjalanan batin manusia dari dunia keterikatan menuju kesadaran tertinggi. Perjalanan dari orang menuju aku sejati hingga akhirnya menjadi aku hamba Allah. Menariknya, struktur Borobudur dengan 10 tingkatnya telah menggambarkan apa yang berabad-abad kemudian dijelaskan oleh Dr. David R. Hawkins melalui skala kesadaran manusia 0 sampai 1000. Tingkat 1 dan 2, Kamadhatu. Dunia hawa nafsu, kesadaran 0 sampai 199, level orang. Dua tingkat pertama, Borobudur disebut Kamadhatu, berasal dari kata kama, hawa nafsu, dan datu, dunia. Inilah tingkat paling bawah, menggambarkan dunia keinginan, dorongan, dan karma. Terdapat 160 relief yang menuturkan hukum sebab akibat, bagaimana setiap tindakan melahirkan konsekuensi. Secara kesadaran, inilah wilayah 0 sampai 199 dalam skala Hawkins. Rasa malu, rasa bersalah, kesedihan, ketakutan, nafsu, amarah, dan kesombongan. Disinilah manusia masih hidup sebagai orang yang digerakkan oleh ego dan keinginan untuk bertahan. Dunia ini padat, berat, dan penuh dualitas, baik buruk, untung rugi, menang kalah. Namun, justru di lapisan paling rendah inilah benih kesadaran mulai tumbuh. Penderitaan menjadi guru. Ia memaksa manusia menoleh ke dalam dan bertanya, apakah hidup hanya sampai di sini? Tingkat 3 sampai 6, rupa datu, dunia berbentuk, atau kesadaran 200 sampai 699, level aku sejati. Naik ke tingkat ketiga hingga keenam, kita memasuki rupa datu, dunia bentuk. Kata rupa berarti bentuk atau manifestasi. Disinilah kesadaran mulai teratur, seimbang, dan berirama. Arsitektur Borobudur di level ini terbuka dengan jendela-jendela stupa, seolah menandakan bahwa cahaya mulai masuk ke dalam diri. Di sini, manusia mulai bangkit dari kegelapan. Dalam skala Hawkins, ini adalah wilayah kesadaran positif, level 200 sampai 699. Keberanian, penerimaan, cinta, kedamaian, hingga pencerahan awal. Manusia menyadari bahwa dirinya bukan semata tubuh dan pikiran, melainkan kesadaran yang menyaksikan semuanya. Ini adalah tahap aku sejati. Manusia yang mulai hidup selaras dengan hukum alam dan spiritualitas universal relief. Tentang kisah Siddhartha Gautama di level ini, mencerminkan perjalanan jiwa yang mulai mengenal kebenaran, menebarkan welas asih, dan mengajarkan kebijaksanaan bagi sesama tingkat 7 sampai 10. Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Level kesadaran 700 sampai 1000, level aku hamba Allah. 4 tingkat terakhir, tingkat 7 hingga 10, disebut Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Huruf A di depan kata rupa bermakna tanpa. Menunjukkan ketiadaan bentuk, ketiadaan identitas pribadi, dan kesadaran yang telah melampaui dualitas. Pada tahap ini tak ada relief, hanya stupa-stupa tertutup. Simbol bahwa kebenaran sejati tak lagi bisa diungkapkan lewat kata atau rupa. Stupa utama di puncak Borobudur mewakili keheningan total, kesadaran murni, titik pusat di mana segala bentuk kembali ke asalnya. Dalam skala Hawkins, ini adalah wilayah level kesadaran 700 sampai 1000, tingkat kesadaran ilahi, pencerahan, dan penyatuan dengan sumber. Inilah tahap aku hamba Allah, kesadaran yang tidak lagi memisahkan antara diri dan Tuhan. Di sini kehendak pribadi larut dalam kehendak ilahi, dan hidup menjadi doa yang bernafas. Jika dilihat dari sudut ilmu kesadaran, Borobudur bukan sekadar bangunan batu, melainkan peta evolusi jiwa manusia. Dari Kamadhatu, ego dan nafsu, menuju Rupadhatu, kesadaran dan cinta, hingga Arupadhatu, penyatuan dengan Tuhan. Apa yang kini dipetakan oleh Dr. David R. Hawkins, dari kesadaran rendah, level 0 sampai 199, menengah, level 200 sampai 699, hingga tinggi, level 700 sampai 1000, telah dihidupkan berabad-abad lalu oleh leluhur Nusantara melalui simbolisme arsitektur yang suci dan presisi. Dengan demikian,
Candi Borobudur bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga representasi dari perjalanan spiritual manusia dari dunia hawa nafsu, kamadhatu, menuju dunia tanpa bentuk, arupa dhatu atau nirwana. Jangan lupa di-subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton.